Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Di situ ada dijelaskan ya, di antara tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya petunjuk bukan hanya untuk orang muslim, bukan untuk kalangan orang mukmin, tetapi disebutkan di situ adalah menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih teman-teman online kami semua? Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Nah, kembali lagi bersama kami di Pesona HTQ, podcast seni terpadu dan inspirasi HTQ bersama UKM Hay'atut Tahfidzil Quran, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, sebelumnya saya Ayu Amirah Lutfiah Abekar. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu podcast ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Al-Quran, kitab suci umat Islam kita itu diturunkan di bulan Ramadan? Nah, seperti potongan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, maka dari itu di sini kami mengangkat tema Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tapi sejauh mana ia turun di kehidupan kita? Menarik bukan teman-teman? Nah, kebetulan ini kami bersama dosen narasumbernya, bersama salah satu dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang Masya Allah profil pendidikan beliau ini sangat menarik teman-teman, karena beliau ini merupakan lulusan Gontor yang kemudian melanjutkan studi S1-nya di Universitas Azhar Kairo, kemudian melanjutkan studi S2-nya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan sekarang kebetulan sedang melanjutkan studi S3-nya di salah satu universitas di Turki. Masya Allah sekali bukan teman-teman? Nah, karena dari itu kalian tidak sabar kan? Nah, maka dari itu langsung saja kita sambut pemateri hebat kita ini, yaitu Bapak Ahmad Musyafa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bulan Ramadan ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, dan bisa melaksanakan kegiatan Ramadan. Alhamdulillah, semoga Bapak senantiasa diberikan kelancaran ya Bapak. Amin. Mungkin ini teman-teman online kami sangat excited sekali Bapak untuk menonton podcast ini gitu. Nah, maka dari itu boleh kita langsung mulai saja Bapak pertanyaannya? Boleh. Jadi kan ini temanya Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi sejauh mana ia turun di kehidupan kita ya Bapak? Nah, mungkin bisa sedikit kilas gitu kepada kami ini, bagaimana sih sejarahnya Al-Quran turun di bulan Ramadan itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini satu kesempatan yang luar biasa. Kita berada di Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, disebut sebagai Syahrul Quran. Kalau kita mengkaji tentang Al-Quran, bagi yang sudah pernah belajar tentang studi Al-Quran, mungkin ini bisa kembali murojaah, mengulang kembali bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci mukjizat yang mulia, yang istimewa, sehingga proses turunnya pun mengalami proses yang panjang. Ada 3 kali proses turunnya Al-Quran sebelum sampai kepada kita. Yang pertama adalah Al-Quran itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah,
min sama'id dunya, ini juga masih berada di langit. Jadi sebelum turun kepada Nabi Muhammad, dan itu turunnya langsung satu paket 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ini turun satu sekaligus ya. Nah, proses turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian setelah itulah Al-Quran diuraikan, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya, menyertai proses perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sesuai dengan riwayat yang masyhur bahwa Al-Quran turun pertama kali, wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah pada malam 17 Ramadan yang biasa diperingati oleh masyarakat kita dengan Nuzulul Quran. Makanya di sini kita tidak ada kontradiksi ya. Orang bisa melihat adanya kontradiksi, kan katanya Al-Quran itu turun malam 17 Ramadan. Kenapa kalau kita nyari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan gitu ya. Jadi tadi proses turunnya Al-Quran tadi mengalami proses tahapan itu, dan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam surat Al-Qadr itu adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kemudian diuraikan atau didistribusikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa mengalami proses sampai sedemikian, sampai 3 tahap ini? Inilah disebutkan oleh para ulama yang konsen di dalam studi Al-Quran bahwa karena kemuliaan Al-Quran, maka Al-Quran ini sebelum diturunkan ke bumi disosialisasikan dulu di penduduk langit. Jadi saking luar biasanya Al-Quran ini, makanya kemudian Al-Quran ini karena saking berat, Al-Quran itu berat sehingga tidak bisa diturunkan sekaligus. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Taurat diturunkan sekaligus, kitab Injil diturunkan sekaligus kepada Nabi Isa. Tetapi ketika Al-Quran ini diturunkan, maka prosesnya dengan tahap berangsur itu. Dan kalau Rasulullah selama 23 tahun lamanya. Ini adalah sekilas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Dan banyak hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Banyak sekali hikmahnya, diantaranya adalah untuk menguatkan hati Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Quran itu menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Ini nanti bisa kita pun juga sejatinya idealnya begitu ya, menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah hiburan gitu ya. Ada sebuah kebutuhan gitu ya. Healing kita itu adalah bersama dengan Al-Quran. Mungkin itu kaitannya dengan singkat tentang proses turunnya Al-Quran. Baik Bapak, Masya Allah sekali ya. Sangat mulia sekali ya ini Bapak. Nah kemudian dari makna diturunkannya Al-Quran itu kita sebagai manusia nih, maksud diturunkan kepada kita sebagai manusia itu fungsinya sebenarnya apa sih Bapak? Ya, jadi kita ini manusia, kalau kita melihat dari Al-Quran yang dibaca oleh Mbak Ayu tadi ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Di situ ada dijelaskan ya, di antara tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya petunjuk bukan hanya untuk orang muslim, bukan untuk kalangan orang mukmin, tapi disebutkan di situ adalah menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Artinya dengan turunnya Al-Quran itu adalah akan ada perubahan peradaban manusia. Dimulai dari Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran ini kepada manusia, pada orang-orang, sampai kemudian Al-Quran akhirnya sampai kepada kita melalui guru-guru kita, dan juga kajian-kajian apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu juga ditransmisi, bahkan diajarkan oleh para ulama kita
meneladani apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Al-Quran ini bukan sesuatu yang untuk dibaca begitu ya, tetapi tadi dengan Al-Quran ini menjadi petunjuk. Kalau kita lihat zaman orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu adalah mereka berada dalam kondisi disebut sebagai jahiliyah. Ya, dari Al-Quran ini diri kita manusia ini kan ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Nah, dengan Al-Quran ini semua potensi yang ada di dalam diri manusia ini dikembangkan melalui Al-Quran. Maka Al-Quran ini membimbing kita dari memberikan penguatan dari sisi keyakinan kita yang benar sesungguhnya seperti apa. Kemudian ibadah yang benar seperti apa. Kemudian akhlak yang benar seperti apa. Ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk. Yang sebelumnya orang menyembah berhala, sebelumnya orang menyembah harta, sebelumnya orang menyembah jabatan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya Al-Quran, bahwa sesungguhnya yang wajib disembah, yang layak disembah, yang patut disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu di antara petunjuk. Akhlak misal, di antara kejahiliaan, akhlak yang buruk, bagaimana wanita direndahkan, bagaimana orang miskin dihinakan, bagaimana orang yang lemah itu betul-betul tertindas. Kemudian datang Al-Quran itu mengangkat derajat, ada kesamaan di antara manusia, bahwa kedudukan orang itu di hadapan Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi posisi termulia orang di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Inilah di antara tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian juga menjadi pembeda antara yang hak, yang batil. Maka Al-Quran ini menjadi barometer, ya, pekerjaan makanan yang halal, makanan yang haram itu dengan turunnya Al-Quran maka kita bisa membedakan, oh ini makanan yang halal, oh ini makanan yang haram. Jadi menjadi pembeda. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi penjelas. Jadi menjelaskan, merincikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tatanan sosial yang baik. Ya, ada uang, misalkan ekonomi hanya berputar di orang-orang kaya, sementara orang miskin tidak mendapatkan hak. Makanya kemudian muncul perintah dalam Al-Quran, perintah untuk infak, perintah untuk sedekah, wajib untuk mengeluarkan zakat, dan berbagai macam. Ini semuanya adalah mubayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda. Ini dari ayat ini sedikit bisa kita lihat di antara Al-Quran turun dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi guidance, menjadi petunjuk yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita sukses. Karena apa? Karena kita ini hidup, manusia kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Dan Allah adalah yang paling tahu bagaimana cara menjaga diri kita. Makanya Allah berikan guidebook gitu. Allah berikan buku panduan. Seperti kita beli kendaraan bermotor gitu ya, pasti kita mendapatkan buku panduan bermotor. Karena dan kita tidak bisa ketika kita underdeal, kita belinya di satu produk pabrik gitu ya, kendaraan, kita menggunakan buku panduan yang lain, nggak matching. Nah, ini akan terjadi masalah. Makanya di sini Al-Quran ini adalah buku panduan kita sesungguhnya. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah, kemudian Allah berikan buku panduannya ini untuk menjalani hidup, ini panduannya. Al-Quran ini adalah yang akan memandu kita sukses menjalani kehidupan di dunia, dan lintas kehidupan, yaitu sukses juga dalam kehidupan akhirat. Karena ini menjadi kebutuhan bagi kita untuk terus dengan Al-Quran, merasa turun Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita meninggalkan Al-Quran atau Al-Quran berubah menjadi sebuah hanya teks bacaan, maka juga nanti tidak akan pengaruh di dalam kehidupan. Begitu.
Baik, tadi sudah disampaikan sama Bapak bahwa Al-Quran ini bukan hanya sekedar teks bacaan ya Pak. Betul. Nah, apa sih yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran itu sudah turun gitu di kehidupan kita? Tolak ukurnya apa gitu? Ya, yang bisa menjadi tolak ukur itu adalah pilihan ya, pola pandang seseorang, gitu ya, pola pikir seseorang dalam kehidupan. Apakah berpikirnya seseorang itu sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Al-Quran. Misalkan dalam menyikapi sebuah harta misalkan gitu ya. Kalau kita tidak menghadirkan atau kalau kita tidak berpegang pada Al-Quran ketika kita memaknai harta itu adalah sesuatu yang akan bisa menjamin kita hidup selama-lamanya, kemudian kita ini nggak bisa hidup kalau nggak ada ini, akhirnya kita betul-betul hasrat kita sangat betul-betul berlebihan, dan itu karakter manusiawi ya, karakter manusiawi. Tapi kemudian ketika kita pola pikir kita itu sesuai dengan Al-Quran, maka kita menjadi tidak istilahnya sangat berlebihan di dalam kebutuhan kita terhadap Al-Quran. Kalau sebutkan dalam Al-Quran itu karakter manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma, gitu ya. Kalian manusia itu kalau ke harta itu begitu sangat senang luar biasa, begitu ya. Jadi orang punya uang dia bisa melakukan segala apapun, begitu ya. Padahal dengan harta itu, kalau bagi kita harta itu ini adalah titipan dari Allah. Kemudian ada hak orang lain yang wajib kemudian kita keluarkan, wajib kemudian kita berbagi. Itu ya. Kemudian termasuk di antara indikator yang lain bahwa Al-Quran itu hadir di dalam kehidupan kita adalah dalam menentukan pekerjaan, gitu ya. Ketika kita menentukan pekerjaan, pilihan pekerjaan itu sangat banyak. Pilihan pekerjaan sangat banyak. Ada kita ditawarkan untuk menjadi pelayan di kafe, gitu ya. Kemudian harus berpenampilan yang menarik, kemudian harus melepas penutup auratnya, misalkan begitu ya. Kemudian kita ada pilihan di tempat yang ternyata ya tempat-tempat yang tidak baik, misalkan menjual minuman keras, kayaknya memproduksi minuman keras dan lain sebagainya. Tapi luar biasa keuntungannya yang dahsyat, begitu ya, besar. Tapi tadi dengan kita punya Al-Quran, gitu ya, indikator bahwa saya ini seorang Muslim, saya ini orang yang ada Al-Quran dalam pemahaman saya, gitu ya, bahwa Al-Quran itu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik dari apa yang Allah rizkikan. Akhirnya kemudian kita beralih, gitu ya. Dan juga termasuk cara kita bekerja juga ya, menghindari hal-hal yang tentu ada, karena ya sekarang penipuan untuk mendapatkan uang dengan berbagai macamnya itu juga ya, tadi orang mencari uang itu berbagai macam. Tetapi kalau kita punya hadir Al-Quran dalam diri kita, maka kita akan memilih, saya harus makan makanan yang saya konsumsi masuk ke dalam tubuh kita ini yang akan menjadi darah, itu harus halal. Fa inna syaitana tajri majrud, karena setan itu mengalir mengikuti aliran darah, gitu. Jadi kalau yang kita konsumsi ini dari hasil yang halal, dari hasil yang haram, gitu ya, maka akan juga berpengaruh terhadap individu diri kita. Maka kalau terbiasa yang dikonsumsi itu adalah hal-hal yang haram, maka berat untuk menuju ketaatan kepada Allah, berat melakukan hal-hal yang baik. Jadi pengennya itu ke kiri terus, begitu ya. Nah, inilah di antara indikator ketika Al-Quran itu menjadi mindset kita, kemudian menjadi termasuk pilihan kerjaan kita, termasuk dalam pola interaksi kita ya, dalam pola interaksi kita berinteraksi di tengah masyarakat, gitu ya. Tapi kalau kita ada indikator, maksudnya ada bahwa diri kita ini sesuai dengan Al-Quran, itu diantaranya adalah tadi perilaku kita di tengah masyarakat. Kita cara kita berbicara, misalnya, saya ketika ngomong seperti ini apakah
ajar atau berlebihan ya, nah, gitu ya. Karena kalau zaman dulu sahabat itu hanya berbeda pendapat antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu turun ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara Nabi Muhammad, gitu ya. Sehingga itu kemudian setelah turun wahyu itu, Abu Bakar dan Umar menjadi orang yang betul-betul takut ya, khawatir betul bahwa wahyu itu seolah-olah menegur beliau berdua begitu. Nah, setelah itu beliau kalau berbicara itu berbisik-bisik sampai kemudian ditegur Rasulullah, angkatlah suaramu wahai Abu Bakar gitu ya, angkatlah suaramu wahai Umar. Nah itu jadi sikap kita pun, akhlak kita, karakter kita pun hadir gitu ya, bahwa kita ketika muncul rasa, ketika muncul sinyal dalam diri kita itu kepada hal-hal yang baik, nah maka di situ sesungguhnya Al-Qur'an itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, semakin mendalam kita mengkaji tadabbur Al-Qur'an, maka kita akan menemukan itu. Oh, ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Oh, ini sesungguhnya sesuai dengan nafas Al-Qur'an. Disinilah pentingnya bahwa kebutuhan kita itu tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an. Membaca bagus, luar biasa, itu ibadah yang luar biasa, tapi perlu ditingkatkan ininya, kualitas interaksi kita ini dengan tadabbur gitu ya, sehingga membaca artinya, membaca tafsirnya, kemudian kita bisa melakukan kontemplasi atau tadabbur, merenungi satu ayat, sehingga nanti semakin kaya gitu ya pengetahuan kita tentang Al-Qur'an. Makanya nanti kemudian kita bisa melakukan kontekstualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ini sesuai Al-Qur'an, ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi begitu. Jadi semakin kita mendalam dengan Al-Qur'an, maka sesungguhnya akan muncul ya indikasi-indikasi bahwa kita ini sesuai dengan Al-Qur'an, insyaallah. Oh, ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an, melenceng dan lain sebagainya. Gitu. Baik Bapak. Nah, di tengah era digitalisasi ini gitu, bagi Gen Z gitu, gimana sih caranya buat meningkatkan rasa kecintaan kita gitu terhadap Al-Qur'an tuh? Kan apalagi anak-anak zaman sekarang tuh hobinya main HP gitu Pak ya. Gimana caranya supaya tidak meninggalkan digitalisasi itu sendiri, akan tetapi terus bertumbuh kecintaan kita terhadap Al-Qur'an? Iya. Ya, ini Al-Qur'an itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita ya. Jadi kalau diistilahkan itu nutrisi gizi spiritual. Jadi kalau kita secara fisik ini butuh makan gitu ya, lapar makan, haus minum gitu ya. Nah, itulah yang biasa kita rasa, kemudian sistem tubuh kita itu begitu gitu. Kalau kita lapar ya nyari makan gitu ya. Kalau kita haus nyari minum. Jadi sudah tersistem begitu. Masalahnya kita ini yang spiritual kita ini yang belum tersistem gitu ya. Nah, sejatinya bahwa Al-Qur'an itu bukan hal yang bertentangan dengan berbagai macam aktivitas kita, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu menjadi nutrisi kebutuhan kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana Rasulullah menjadikan Al-Qur'an itu ya, bahwa Rasulullah itu disebut sebagai Al-Qur'an yang berjalan gitu ya, Ar-Rajul Qur'ani. Orang Al-Qur'an yang berjalan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi diamnya sesuai menunjukkan akhlak Al-Qur'an, berbicaranya menunjukkan akhlak Al-Qur'an, begitu ya. Maka momentumnya kita di Ramadan ini menemukan momentum nuansa Al-Qur'an. Ya, nuansa Al-Qur'an. Dan memang tadi ya, Ramadan itu istimewa, dan Rasulullah pun interaksi Al-Qur'annya istimewa di Ramadan. Contohnya misalkan kana Jibril yu'ariduni fi kulli Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu di bulan Ramadan mendatangi Nabi Muhammad ya, untuk ngecek murojaah Nabi Muhammad. Apakah Al-Qur'an yang ada di Nabi Muhammad ini sudah sesuai dengan yang ada di Baitul Izzah dan Lauhil Mahfuz begitu ya, dicek oleh malaikat Jibril.
Bahkan khusus di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad, di Ramadan terakhir didatangi 2 kali oleh malaikat Jibril. Dan ini menjadi isyarat ya, bagi kita bahwa Al-Quran itu sudah sesuai. Al-Quran itu yang ada pada diri Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz dan ada di Baitul Izzah. Nah, dalam kehidupan kita ya disebutkan oleh generasi Gen Z begitu ya, bahwa Al-Quran sekarang menjadi aplikasi Al-Quran ada di mana-mana ya. Kemudian bentuk aplikasi sangat beragam. Jadi kita sangat mudah untuk mendapatkan kemudahan ya untuk bisa mengakses Al-Quran dimanapun, kapanpun saja itu bisa gitu ya. Ini salah satu kemajuan teknologi termasuk dalam Al-Quran. Dan tidak hanya teksnya, kita bisa mendapatkan terjemahnya, kita bisa dapat. Kemudian tafsirnya gitu ya, kita juga dapat. Kemudian penjelasan dari para ulama, video ada semuanya. Ya, artinya peluang ini kita bisa dapatkan. Hanya saja yang perlu dibangun itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Di Ramadan inilah kita terkondisikan ya, maka Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momentum kita untuk menanam dalam kebiasaan. Banyak Ramadan itu disebut sebuah madrasah adalah untuk pembiasaan gitu ya, sehingga nanti jadi tabiat yang mengkristal di dalam diri kita selama 1 bulan ya. Kita punya target harian, misalkan kita di bulan Ramadan, interaksi kita yang paling minimal itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Misalkan kita di bulan Ramadan bisa menghatamkan 1 juz ya. Misalkan dalam 1 hari ya, 1 hari 1 juz, berarti sampai Ramadan khatam Quran. Ada yang punya standar yang mungkin lebih tinggi, 1 hari bisa 2 juz. Kemudian sehingga selama 1 Ramadan 2 kali khatam Quran, atau ada yang 3 dan seterusnya sesuai dengan kemampuan. Nah, ini adalah kita agar ini bisa menjadi, ini kan perlu dikonsistenkan ya. Biasanya kalau di luar Ramadan ya sudah berubah jadwalnya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengurangi targetan gitu. Kalau yang tadi targetnya 1 juz 1 hari, misalkan kita kurangi 1 hari ya di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan mungkin kita kurangi. Yang penting itu konsistensinya. Karena amalan yang baik itu adalah yang langgeng, yang istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit gitu. Sedikit tapi rutin kita lakukan. Nah, itu yang harus kita bangun. Jadi tidak perlu memasang target yang banyak seperti di Ramadan. Di luar Ramadan ini kita lakukannya dikurangi. Misalkan kalau biasanya di Ramadan 1 hari 1 juz, misalkan di luar Ramadan 1 hari 2 halaman, 1 hari 4 halaman, kemudian ditambah lagi dengan tadabbur singkat gitu ya. Milih 1 ayat saja, tidak perlu semua 1 halaman ditadaburi gitu ya. Pilih 1 ayat saja, 1 ayat kita ingin tahu isinya, kita cari tafsirnya, kemudian kita merenungi, kemudian kita kontemplasi, kita kontekstualisasi sesuai dengan kehidupan kita. Ketika kita mendapati ayat-ayat tentang perintah kesabaran, kemudian itu ya, saya dalam kehidupan ini harus bisa lebih tahan diri, bisa lebih bisa punya kesabaran yang lebih. Kemudian kalau ketemu dengan perintah sedekah, itu akhirnya meyakinkan, memotivasi kita, ini belum berinfak. Infak tidak mesti dalam nilai yang besar gitu ya. Nah, sebenarnya waktu kita cukup banyak ya. Waktu kita cukup banyak. Nah, kita pilih waktu yang memang tidak mungkin terganggu gitu ya. Kan kita kalau jam-jam segini mungkin aktivitas di perkuliahan, aktivitas kalau bagi mahasiswa, kalau bagi orang yang bekerja di kantor-kantor, di tempat kerja, atau yang berdagang sedang aktif berdagang, ini perlu dibangun ritmenya. Jadi ketika kita Ramadan yang sudah terbangun ritmenya, misalkan kita ngambil waktu habis subuh gitu ya, tidak perlu lama gitu ya, bisa 10 menit, 15 menit, yang penting
konsisten, atau 2 halaman atau 4 halaman, yang penting konsisten, sehingga nanti ini akan menjadi terpola dan tidak mengganggu aktivitas kita yang lain, gitu ya. Jadi intinya adalah bagi generasi Z ini sangat berpeluang. Kita dengan HP kita install aplikasi itu, kita bisa mendapatkan semua, mau dengar bisa, dan di sela-sela kita bisa memilih waktu itu ya, waktu yang tidak terganggu. Kemudian di sela waktu menunggu ya, sela waktu menunggu kan kita menemukan banyak gitu ya, atau di kelas dosen belum datang gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk interaksi kita dengan Al-Qur'an. Setelah kita sholat berjamaah, kita bisa ambil Al-Qur'an gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan agar sinergi interaksi kita dengan berbagai macam aktivitas kita itu bisa kita lakukan tanpa menghilangkan karakter kita sebagai Gen Z yang banyak beraktivitas dan banyak interaksi dengan dunia digital. Baik, Bang. Nah, terkait kan kalau semisal di bulan Ramadan ini setiap masjid itu mengadakan tadarusan semisal habis sholat tarawih ya, Bapak. Ya. Nah, kan apa sih langkah yang bisa diambil oleh masyarakat gitu setelah berakhirnya Ramadan gitu, supaya Al-Quran ini kedekatan kita dengan Al-Quran ini tetap terasa gitu, walaupun tidak di bulan Ramadan gitu. Kan terkadang itu ketika sudah berakhirnya bulan Ramadan memasuki bulan Syawal itu tadarusan tidak lagi dilakukan gitu, Pak. Apa yang bisa menjadi langkah awal gitu masyarakat untuk terus dengan Al-Quran setelah berakhirnya bulan Ramadan? Ya, jadi ada beberapa hal alternatif yang bisa dilakukan ya. Di masjid itu bisa dilakukan kegiatan khatmul Quran dalam 1 bulan sekali misalkan begitu ya. Kemudian bisa diganti dengan waktu yang lain, misalkan antara waktu menunggu antara maghrib ke isya gitu ya. Maghrib ke isya itu juga bisa digunakan untuk beraktivitas di masjid dengan Al-Quran. Tentu saja ini bisa menjadi para pengelola masjid ya, para DKM bisa menginisiasi ya, yang Ramadan sudah terbentuk ini kemudian bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan itu. Saya lihat di beberapa masjid maghrib mengaji ini sudah banyak dilakukan. Ini ada satu hal yang sangat positif ya, karena kaitannya kalau pagi hari subuh mungkin orang sudah mulai aktivitas kerja dan lain-lain, karena kalau Ramadan aktivitas kerjanya mungkin agak lebih siang begitu ya. Terus memang selanjutnya selain program di masjid itu bisa juga dilanjutkan di lingkungan keluarga ya. Di lingkup keluarga sebagai pemimpin rumah tangga bisa disepakati dalam 1 pekan ada 1 malam gitu ya. Kalau ada yang selama ini sudah rutin melaksanakan yasinan misalkan di setiap malam Jumat, itu bisa juga dijadikan sebagai momentum tadarus di tingkat keluarga sebagai langkah awal. Mungkin tidak, dan ini kalau diterapkan masif sebenarnya kan bagus ya. Artinya kalau rumah-rumah dan semakin sering rumah itu terdengar ayat Al-Quran itu semakin syahdu gitu ya, semakin tentram, semakin tenang yang ada di rumah itu. Nah ini juga hal yang bisa kita lakukan di luar Ramadan untuk menjaga kebiasaan Ramadan. Memang ini sangat berkaitan erat dengan individu kita masing-masing, termasuk ya yang anggota keluarga kan tergantung dengan pemimpin rumah tangganya gitu ya. Kalau pemimpin rumah tangga ini adalah yang betul-betul punya komitmen yang kuat untuk interaksi dengan Al-Quran, maka insya Allah ini bisa menjadi program yang berlanjut, bisa dilakukan di luar Ramadan. Kan ada istilah bahwa mungkin bercandaan gitu, mungkin bercandaan anak-anak di luar sana gitu, dan mungkin saya juga gitu, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan ibadah gitu, betul. Pak. Bagaimana tanggapan Bapak?
Iya, jadi kalau tidurnya saja ibadah begitu ya, apalagi kita gunakan untuk membaca Al-Quran gitu ya, apalagi untuk belajar, membaca buku, berkontribusi di tengah masyarakat akan jauh lebih dahsyat gitu ya hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu hal yang minim. Dengan tidur orang terhindar melakukan ghibah gitu ya. Orang dengan tidur terhindar melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga menghilangkan pahala puasa gitu ya. Nah, kalau bagi kita maka kita lebih progresif untuk menyikapi Ramadan ini ya sayang sekali gitu. Dengan hanya tidur saja begitu, bahwa kita ingin Ramadan ini tidak terulang dalam setiap bulan gitu ya. Makanya ini kok momentum kita ketemu Ramadan ini luar biasa. Masalahnya kita ya tadi Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, sehingga ya karena kita belum diperlihatkan ya, belum tahu. Kalau kelasnya para sahabat itu kata Rasulullah begini, seandainya kalau Allah buka tentang apa yang ada di dalam Ramadan, latamannau kullaha. Seandainya kalau Allah buka keajaiban, keistimewaan, fadilah, keutamaan Allah yang ada di bulan Ramadan, maka semua orang pengen seluruh hari sepanjang tahun ini Ramadan semua. La tamannau kullaha Ramadan. Karena orang kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu, taunya yaitu puasa gitu ya. Seremonial Ramadan saja yang kita ketahui, atau yang kasat mata terlihat nuansanya, padahal di dalamnya luar biasa. Yang itulah kemudian kalau kelasnya para sahabat untuk bisa ketemu Ramadan itu mereka doanya 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, cukupkan usia kami ketemu dengan Ramadan. Karena mereka tahu tentang apa yang ada di dalam Ramadan. Ya, nah ini makanya, tetapi sebagian orang kan karena belum tahu ya, belum tahu apa yang, belum merasakan indahnya Ramadan, belum merasakan nikmatnya ibadah bulan Ramadan, maka bisa jadi ada orang yang kemudian aduh ketemu Ramadan gitu ya. Jadwalnya ganti, makannya susah gitu ya. Nah, ketika terjadi ini maka kita perlu melihat kembali hati kita, perlu kita tata kembali bagaimana tingkat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Ramadan ini adalah fasilitas yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Tadi bahwa karena yang paling tahu tentang diri kita itu adalah Allah. Makanya kemarin kenapa Allah perintahkan kita sholat? Kenapa Allah perintahkan kita baca? Kenapa Allah berikan kita perintah Ramadan? Apakah kita itu sedang melakukan kewajiban? Artinya kita setor kepada Allah. Kalau kita nggak setor, Allah jadi rugi. Tidak. Kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutkan al-ibadat mu'allalatun bimasalihil khalq. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan makhluk Allah Subhanahu. Jadi untuk kemaslahatan kita, kebutuhan kita sesungguhnya Ramadan ini. Maka sayang sekali kalau kita memahami Ramadan ini hanya sekedar itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, "Tauba wa khasir man adraka Ramadan walam yughfar lah." Rugi dan merana orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini sesungguhnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hadiah ya kita terima dengan senang hati kan gitu ya. Kita dengan wujud senang hati kita adalah kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini yang harus berbeda dengan hari-hari yang lain, sehingga kita menjadi keluar dari madrasah Ramadan ini mencapai kesuksesan, posisi kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk kehidupan kita juga semakin baik, interaksi kita dengan masyarakat, posisi kita di tengah masyarakat, di prestasi-prestasi kita juga semakin meningkat. Baik Bapak, mungkin ini terakhir, apa pesan Bapak untuk teman-teman kita semua terkait bagaimana supaya bisa
lancar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan setelah berakhirnya bulan Ramadan ini tetap juga konsisten gitu dalam menjalankan ibadahnya. Baik, terima kasih bahwa Ramadan ini sekali lagi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang tidak selalu terulang, dan boleh jadi kita tidak bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita menganggap ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kita maksimalkan nikmat Allah ini untuk maksimal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mencontohkan kita mulai persiapan Ramadan ini semuanya membutuhkan persiapan, sehingga kita di Ramadan ini sedang panen raya, ya. Sejak bulan Rajab kita dikondisikan di bulan haram, kemudian bulan Sya'ban setelahnya kita dipertemukan dengan malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang amal kita distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat ritmenya terus naik gitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan terus naik gitu. Nanti di 10 hari terakhir Ramadan naik lagi, makanya Rasulullah disebutkan syadda mi'zarahu, mencangkan sabuknya, artinya beliau meninggalkan yang lain, fokus betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi adalah selama 30 hari ini adalah proses menanam, ya. Proses internalisasi. Kalau bagi orang yang baru membiasakan kebiasaan baik, maka ini pembiasaan yang mudah-mudahan selama 30 hari ini pembiasaan yang sampai kemudian menjadi karakter. Jika sudah menjadi sebuah karakter, maka ini sangat berpeluang besar untuk kita lanjutkan di luar Ramadan. Makanya sesungguhnya 1 bulan ini menjadi bekal kita untuk 11 bulan ke depan. Maka kita mencari bekal, diibaratkan Ramadan ini, kita ini semuanya sedang melakukan perjalanan panjang. Nahnu musafirun ilallah. Kita semuanya sedang melakukan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertemukan oleh Allah dengan rest area dalam perjalanan panjang ini. Dan Ramadan ini adalah rest area terbesar. Maka di sini kita membuang yang tidak perlu, gitu. Buang air gitu. Kalau di rest area kan buang air gitu ya. Kemudian kita makan sebanyak-banyaknya untuk bekal perjalanan. Jadi ini kita ketemu dengan mahatta, ketemu dengan tempat pemberhentian rest area yang luar biasa yang Allah sediakan media untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan ini terus bisa kita bawa, kebiasaan ini bisa kita lanjutkan sampai dengan di luar Ramadan, agar ini bisa terus berada di dalam ketaatan, dalam kebaikan ini ya, melanjutkan kebiasaan Ramadan. Maka memang kita juga perlu menciptakan lingkungan. Kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas Qur'ani. Kalau kita membahas tentang Al-Quran, ada kajian Al-Quran, ada misalkan 1 hari 1 juz dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu di antara cara-cara kita untuk mempertahankan kebiasaan baik Quran kita di Ramadan sampai kepada kebiasaan kita di luar Ramadan, termasuk bergabung dengan HTQ gitu ya, agar apa? Nuansa Al-Quran ini tidak hanya di Ramadan gitu ya. Nuansa Al-Quran setiap hari kita dapatkan di HTQ ini. Ya, ini salah satu di antara cara kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian teman-teman, sayangnya telah berakhir podcast kali ini. Kesimpulannya yaitu kita harus terus menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran walaupun bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini harus terus ditingkatkan. Setelah berakhirnya bulan Ramadan, kita harus tetap berdekatan dengan Al-Quran. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Sayangnya ini merupakan perjalanan terakhir dari podcast kami bersama Pesona HTQ dengan UKM Hayatul Tahfidzul Quran UIDC Bersyah Nurjati Cirebon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.